Sekarang kita masuk ke screening ya. Charting udah beres, kita sekarang masuk ke screening. Ya, screening nih. Screening. Ini salah satu fitur yang penting karena apa? Karena kita kalau mau mencari stock pick atau emiten apa mau di yang mau dipilih besok atau mau ditradingkan, kita harus screening ya. Caranya gimana? Kita bisa screening menggunakan SCR gitu ya. SCR. Nah, teman-teman bisa membaca di panduan ya, panduan SQ saham IDX ya. Nanti saya share juga di grup ya. Apa aja indikator atau parameter-parameter screening yang bisa teman-teman pakai ya. Bisa teman-teman pakai. Contohnya apa? Contohnya misalnya saya mau screening yang MACD-nya GC. Langsung aja ketik. Sorry. MACD GC berarti nggak pakai SCR. Ada perintah yang perlu SCR, ada perintah yang nggak perlu SCR ya. Nah, keluar ya MACD GC. Berikut adalah saham-saham yang MACD-nya Golden Cross. Nah, ini ya, ada yang above di atas harga di atas garis 0, ada yang di bawah garis 0. Kalau mau yang bagus, carinya di bawah garis 0. HMSP contohnya ya, kita lihat. Oh ya, MACD-nya bagus ya. Stokastiknya baru keluar ya dari 20 menuju ke 50. Sepertinya udah mulai ada tanda-tanda reversal ya, tapi pixelnya belum hijau semua ya. Tungguin aja nih. Trennya sudah mulai hijau, tapi yang dua di bawahnya belum ya. Tungguin. Gitu ya. Ini masih belum bisa masuk kalau saya lihat ya. Tapi pesarnya udah muncul ya nih. Ada titik dua di bawah ya. Parabolic SAR-nya udah muncul di sini. Ini cara bacanya ya. Nah nih, kita lihat satu-satu ya. Para pixelnya belum masuk ya. Pixelnya belum hijau. Terus ini posisinya masih di bawah MA ya. MA 50 di bawah, terus di bawah MA 20 ya, di bawah MA 20, di bawah MA 50, di bawah MA 100, di bawah MA 200 ya. Masih downtrend ya. Masih agak serem ya HMSP. Cuma tanda-tanda pembalikannya bisa kelihatan ya. Ada parabolic SAR muncul di bawah 2. Volumenya nggak ada ya. Volumenya nggak ada. Volume yang rata-rata 20 harinya 20 volumenya ya. Di sini 20 juta ya. Ini volumenya hanya 19,5 ya, kurang. Terus posisinya sepi ya, kurang banyak diminati nih. Net brokernya juga nggak terlalu banyak, cenderungnya akumulasi tipis ya, kurang ada. Tapi MACD-nya GC ya, Golden Cross ini kelihatan dari divergennya 0,9. Positif berarti barnya hijau. RSI-nya belum nembus ke atas 50 ya, saya belum suka nih, belum masuk, belum mau. CCI-nya baru keluar ya, tapi belum lewat 50. Saya sukanya nyari yang nanti kalau udah lewat 50 aja nih ya. Nunggunya. Kalau di sini ya PHP ya, takutnya turun lagi dia. Kayak gini ya, belum nyampe 50 turun lagi dia. Tuh. TTM squeeze belum warna biru ya, masih warna jelek ya. Warna coklat kuning. Ya, ini saya nggak suka, sukanya biru gitu ya. Itu contoh ya, contoh aja. Salah satu cara menganalisa menggunakan chart ya. Kita bisa juga screening. Misalnya saya mau cari screen harga apa emiten-emiten yang menembus ke atas SMA 5-nya ya. Saya mau mencari atau saya mau mencari yang menembus ke atas EMA 20-nya boleh. Eh Nah, ini ya. Saham-saham yang menembus ke atas EMA 20-nya nih. Ya, kelihatan ya, keluar ya. Gitu.
Tapi secara umum cara penggunaannya screening adalah garis miring SCR ya. Teman-teman bisa ikutin. Gitu. Nah, kita bisa menggabungkan berbagai macam screener ya, berbagai macam cara screening di sini ya. Lebih dari satu. Misalnya saya mau cari emiten-emiten ya yang nembus MA5 dan volumenya ada gitu ya. Atau saya mau cari emiten-emiten yang nembus MA5 dan nembus BB1 katakanlah gitu ya. Atau Bollinger Band. Bollinger Band BB1 itu nembus middle band Bollinger ya. Nah, kita bisa pakai skor ya, caranya dengan menggunakan skor. Skor. Bentar, saya tulis dulu skor. Misalnya gini, skor ya, BB1 ini artinya nembus middle Bollinger Band ya. Kemudian saya mau cari yang EMA-nya Golden Cross antara EMA3 dengan EMA5 gitu ya. Kemudian saya mau tambahin vol, artinya terbentuk volume ya, dengan disertai bentuk volume. Nah, keluar tuh ya. Nah, kalau kita pakai 3, lebih dari 2 indikator, dia otomatis keluar yang 60%, artinya 2/3 ya, hanya hit 2/3. Kita kalau mau ngecek, bisa di copy nih, di copy. Di copy. Emitennya apa yang mau dicek? Untuk melihat kira-kira dia nggak hitnya di mana, indikator apa yang nggak dia hit gitu ya. Misalnya AMRT atau KF ya nih, KF. Saya mau lihat nih, KF ini nggak ngehitnya di mana? Oh, ternyata dia nggak ngehit di BB1. Yang ngehit cuma di EMA-GC sama volume. Gitu caranya ya. Gitu. Tapi biasanya kalau BB1-nya ngehit, EMA-GC-nya biasanya ngehit juga. Karena BB1 kan EMA20, lebih rendah dibanding ini ya, EMA-GC. Misalnya ASI ya, atau SSMS deh. Ada OPMS juga nih. Oh nih, volume. Volumenya nggak ngehit, tapi 2 di atasnya ngehit ya. Nah, misalnya kita cuma mau yang 100%, bisa gitu ya. Bisa. Caranya gimana? Caranya dikasih 100. Artinya kita cuma mau result yang 100%. Tuh, keluarnya cuma FPNI. Kita cek. Nih, FPNI ya. Dia nembus, sorry, jangan pakai ini, pakai yang C2 yang ada BB-nya. Nah, dia nembus BB1 ya, dan nembus BB1, pixelnya hijau ya, semuanya pixelnya hijau, volumenya tembus ya, nih. 30 juta, MA rata-rata volume 20 hariannya 15,7. Terus net brokernya memang belum ada ya, karena dia masih seperti ini. Nanti kalau candle-nya lebih strong, lebih valid, mungkin nanti ada muncul hijau di sini. Tapi MACD-nya udah GC ya, 1,427. Terus slow stock 9-nya baru muncul ya dari 20. RSI-nya di atas 50 ya, udah bagus RSI-nya. CCI-nya di atas 50 juga. TTM squeeze-nya belum keluar warna ya, karena ini masih gini ya, belum kelihatan momentum atau trennya belum terlalu terlihat. Tapi posisinya udah ngintip-ngintip dia nih ya, ngintip-ngintip. Mungkin bisa ditungguin juga nih. Kelihatannya dari gitu ya. Ini salah satu cara screening. Ya, pakai ini tadi. Seperti itu. Nah, kalau cuma hanya ada 2 ya, kalau cuma ada 2, kita nggak perlu skor 100 karena otomatis dari bot dia hanya menampilkan yang di atas 50. Kalau cuma ada 2, berarti kan pilihannya 50 atau 100. Nah, yang 50 otomatis nggak ditampilkan ya. Contohnya PIX 7 vol. Ini ya, PIX 7 vol. Dia otomatis nampilin yang 100 doang. Karena saya cuma pakai 2 indikator.
Kalau dua indikator kan pilihannya berarti 50% atau 100%. Nah, yang 50% nggak ditampilin, karena yang minimal ditampilkan itu 60%. Nah, itu baru muncul 3 atau 4 ya. Itu. Nih ya, keluar ya, deal. Kita bisa cek. Nah, dia baru pixelnya udah hijau ya. Pixelnya udah hijau, dia baru mantul ya candlenya. Volumenya udah ngelebihin volume rata-rata 20 hari. Sudah mulai ada akumulasi tipis ya, 0,782 hijau. MACD-nya baru saja GC, Golden Cross ya, divergennya 0,465, barnya hijau nih. Slow stokastiknya udah nganga ngadep atas ya, slow stokastik 9. RSI-nya belum lewat 50, CCI-nya belum lewat 50. TTM squeeze-nya masih coklat, masih belum ya, saya kurang suka di sini. Itu ya cara pakainya. Nah, kita sama seperti charting, kita bisa juga menggunakan menyimpan kriteria screener supaya kita nggak capek ngetik terus gitu ya. Ini saya punya kriteria screener, saya bisa juga tadi delete ya. Saya delete aja semua nih ya. Nah, udah. Kalau saya udah delete, saya nggak punya lagi screener. Udah nggak ada ya. Kosong. Nah, saya bisa mulai nih screening dari awal. Teman-teman bisa nyobain ya, bareng-bareng nih kalau mau ikut nyobain. Kita cari cara screening ya, metode screening. Tapi teman-teman silahkan kalau punya cara screening atau strategi yang lain, silahkan ya, bisa dipilih aja. Tapi kalau mau ngikut boleh nih ya, misalnya saya mau nyimpen, nih ya, teman-teman bareng-bareng ya. Cara nyimpennya gimana? Cara nyimpennya adalah DS ya, DS, kemudian kodenya ya. Cara nyimpennya, kita bisa pakai DS, kemudian skor ya, karena kita pakainya gabungan ya, jadi pakainya skor. Terus yang mau disimpan apa? PC, SMA. Nah, kalau aslinya kan kalau price cross itu kan dia spasi ya. Kalau di skor sini nggak bisa pakai spasi, dia harus kasih titik 2 ya. Kalau ada spasi, dia pakai titik 2. Kemudian volume. Nah, otomatis kesimpan ya. Nih, kesimpan. Kita bisa running ya. Cara runningnya gimana? S1 aja. S1 ya, cara pakainya. Sorry, S0. Masuknya di S0. Nah, keluar tuh ya. Karena saya cuma pakai 2, PCSMA 5 sama vol, pasti otomatis yang ditampilkan yang di atas 50 ya. Jadi yang 100-100 nih, keluar. Bisa dicek yang bagus yang mana ya. Kemudian kita bareng-bareng lagi ya. Bareng-bareng lagi. Misalnya tadi saya udah pakai BB1 ya. BB1 MAGC 5 E3 atau 3 sama 5 ya. Ini sih sebenarnya kayak PCMA ya, 35 nih. Kemudian vol ya. Vol. Nah, ini udah keluar ya. S1. Nih, keluar ya. Tadi udah kita coba ya, ini kan, keluar ya. Kalau mau hanya yang 100, misalnya kita mau nge-save yang hanya 100, kita bisa pakai reset ya. DC reset, kodenya 1, kita tulis ulang nih. Di sini ya. Saya mau cuma pakai yang 100 aja. Bisa. Tuh, udah langsung diganti ya. Nah, kalau kita panggil, nggak berubah pakai skor ya. Skor 100. Oh, dia nggak mau ya pakai ini, harus dari awal kali ya. DC reset 1.
Oh iya, coba nanti saya tanya ke Pak Mansu nih, harusnya bisa sih di reset pakai 100 ya. Pakai 100. Gitu ya. Terus listnya nanti saya bisa kasih aja ya, ini karena waktunya sempit ya, nanti screenernya, atau mau dicobain satu-satu, boleh juga sih. DC, skor, kode CDS, skor, soalnya volume spike ya, volume spike 1, bisa nggak nih ya, VMA 20, coba, S2 nih ya masuknya. Oh nggak bisa, volume spike nggak bisa, volume spike nggak bisa. Volume spike nggak bisa, kita lanjut, dulu deh, saya ulang lagi deh. Ini yang pertama. Terus ini yang kedua, saya pakai yang skor deh. Yang kedua pakai skor. Kali bisa ya, kalau dari awal. Terus, nah ini yang kemarin kita pakai ya di grup SQZen ya. Pakainya yang mantul di MA20 ya. MMA GT, MA20, MA50, MA200. Gitu ya. Nih, bisa diikutin. Terus, nah ini ada juga DS, Core, Fix, Pixel ya, satu muncul Pixel, volume, NBS 3, sama candle-nya warna hijau. Ini bisa juga nih. Kalau mau dikasih 100 boleh juga. Kalau nggak mau dikasih 100 boleh juga. Kayak gini. Gitu ya. Nah, saya rasa nanti sisanya bisa saya copyin aja ya. Sisanya bisa saya copyin. Kalau mau list screener yang saya punya, nanti sisanya bisa saya copyin. Terus, ini kalau kita mau manggil ya, S2 tadi ya. Oh, udah langsung otomatis keluar yang 100 ya. Ini yang mantul nih ya, besok bisa dilihat nih, bisa dipantau. Kayaknya bagus-bagus nih. Silahkan nanti dianalisa kembali. Kemudian tadi ada S1 kan BB1 ya, udah keluar yang skor 100 ya. Kemudian S3. Tuh ya. Karena saya nggak pakai 100, ya keluar semua yang 3/4 ya. Dia ngehit, ini kan ada 4 indikator, berarti ngehit 3 dari 4. Ya, tapi bisa dicek juga gitu ya. Kira-kira gitu, nanti bisa saya kopikan ya di grup SQZen, screener-screener yang saya punya ya, yang saya pakai. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya, commonly used individual comments. Nah, tadi udah sempat banyak ya, kita coba beberapa komen-komen yang tanpa non-screener atau juga non-charting ya. Dan ini sering dipakai nih di SQ saham ya. Teman-teman bisa lihat deh. Kita coba dari yang pertama ya. Yang pertama ada SCR by Kompas 100. Ya, SCR by Kompas 100. Nah, kita bisa melihat indeks ya. Indeks itu banyak ya, ada Kompas 100 ya, atau kita mau pakai Syariah ISSI, boleh misalnya Syariah ISSI. Bisa ya, atau LQ45 ya, boleh, bisa nanti keluar. Kita membatasi hanya mau saham-saham yang LQ45 atau saham-saham yang hanya ada di Kompas 100 atau saham-saham syariah yang ada di Indeks Syariah Indonesia ya, ISSI.
Katakanlah kita CRB kompas 100. Nah, ini ya keluar ya. Ada berbagai sinyal ya, banyak ya sinyal. Nah, ini sinyalnya itu dari perintah sinyal ya, perintah sinyal. Nah, dia ada 18 sinyal, 17 sinyal, ada 15 sinyal, dan kalau mau lihat detailnya, kita bisa pakai skor 3. Skor 3, pilih aja emitennya apa ya. Biasanya yang sinyalnya sudah banyak, seperti power kayak gini, itu sudah tinggi harganya ya, sudah tinggi. Karena semua sinyalnya sudah terpenuhi ya, semakin banyak sinyal terpenuhi, maka biasanya harganya sudah semakin tinggi. Kita cek aja ya. Pakai C2. Power. Oh enggak deh, lagi bagus nih malah. Wah lagi bagus ya. Pixelnya lagi gini. MACD-nya Golden Cross ya, baru Golden Cross tuh. Akumulasinya ada ya. Tinggal volumenya udah keluar ya. Oh volumenya udah lebih ya. Besarnya muncul ya. Wah ini bagus nih ya. Ngintip-ngintip dia. Slow stokastik 9-nya udah lewat dari 20 ya. Udah keluar dari oversold. RSI-nya di atas 50, CCI-nya di atas 50, tembus ke 100. Nah, tinggal TTM-nya doang nih belum. TTM-nya masih belum keluar warna biru. Tapi udah oke nih. Bagus tuh ya. Udah muncul-muncul nih. Ini kalau tembus dari, ini dia kepentok EMA 100 ya. Ini kalau tembus EMA 100, power bisa lanjut nih. Breakthrough dia, breakout ya. Ya, pixelnya udah bagus nih. Contohnya ketemunya gitu ya. Itu SCR buy. Terus kita juga ada nih HLM alert. Misalnya saya mau pakai LQ45 deh. Ini saham-saham yang udah nggak keluar. Ini saham-saham yang udah terbang ya. Udah naik. Kompas 100. Kok nggak keluar sekarang? Saya jarang pakai sih si HLM alert, saya lebih sering pakai HML alert. Saham-saham yang akan terbang ya menggunakan hoki ya, metode HOK1. Oh, dia nggak mau dikasih kompas-kompasan ya? Oke. Dia nggak mau dikasih kompas-kompasan. Dia nggak mau dikasih indeks. Oh, dia nggak mau dikasih indeks. HLM alert itu yang siap terbang ya. Nih, berdasarkan metode string HOK1, kalau HML ya, itu sudah naik ya. Sama metode HOK1 juga. Itu. Nah, ini siap terbang. Tadi kayak power ya, nih munculnya di HLM ya. HLM power ya, karena masih ngintip-ngintip tadi ya. Nah ini keluarnya seperti ini. Terus ada net broker summary ya. Nah kalau ini bisa nih kasih indeks net broker summary. Hasil dari net broker summary yang hasilnya akumulasi ya. Misalnya saya cuma mau di indeks syariah. Oh sorry kurang ininya. Nah kita perlu berapa broker ya. Top ranking berapa. Dia lagi refresh. Wah, lagi refresh. Kita coba lagi nanti ya. Tapi caranya gitu ya, NBS rasio, kemudian kalau mau indeks, dikasih indeksnya, kemudian dikasih jumlahnya nih berapa ya. Atau kalau NBS rasio itu kayaknya harus pakai kodenya ya, kodenya, sorry. Salah lagi tadi lagi itu. Power deh ya, power 5, sorry. Nah, nih dia.
Sorry, dia nggak bisa pakai, harus emiten ya, harus emiten. Nanti saya benerin lagi. Nah, nih. Power ya, 5 top ranking broker buy sama 5 top ranking broker sell ya. Jatuhnya 1,19 net buy sell rasionya, which is akumulasi ya, lemah. Kita bisa lihat tadi ya gambarnya gitu. Gambarnya gitu. Bisa juga kita 10 ya. Misalnya coba ya cari yang agak gede ya. SRTG ya. Oh, distribusi lemah ya, kesimpulannya dia kecil ya. Ini kalau pakai 10 jadi 10 broker ya, top 10 ranking broker buy dan 10 ranking broker sell. Gitu ya. Oke, terus yang lain, non screening yang lain ada, atau kita mau coba lihat nih, Ultra Jaya kayaknya lagi di akum ya, kita cek ya. NBS rasio ULTJ 5. Wah, akumulasi kuat ya. Akumulasi kuat. Tuh. ULTJ. Atau bisa juga MDKA kali ya. MDKA juga kayaknya lagi dia akumulasi. Merdeka Gold. Kita pakai yang 10 nih. Akumulasi lemah. Nah, kalau kita pakai yang 5, mungkin bisa terlihatnya akumulasi kuat ya. Karena cuma di rankingnya 5. Nah, kalau 10 kan sampai 10 nih, perbandingannya 1,22 ya. Kalau ini 1,36 ya. Berarti lebih banyak yang membeli dibanding yang menjual. Gitu. Nah, perlu dilihat juga nanti ada bandarmologi ya. Kita bisa lihat kodenya nih yang jualan siapa ya. Yang jualan nih retail ya, CC itu Mandiri Sekuritas, YP Mirai Sekuritas, KK Philip Sekuritas, Poems ya, Philip Sekuritas. Ini retail semua nih, kode retail ya. Berarti retail jualan. Kalau retail jualan, kita lihat di sini. Yang nampung siapa? Wah, yang nampung nih Bandar RX. PD nih IPOT ya. IPOT sebenarnya retail, tapi kita lihat rata-ratanya. KZ ya. Bandar juga ya. Nah, ini kayaknya lagi dibuang retail, ditampung bandar kayaknya di MDKA. Kelihatannya seperti itu. Gitu ya. Terus lanjut. Nah, TG. TG ini untuk mencari top gainer. Top gainer ya. Top gainer. Saham-saham yang jadi top gainer. Langsung keluar ya. Saham-saham yang menjadi top gainer. Medco naik 8%. Java Comfit naik 6,84%. Astra Internasional naik 1,38. Ini di ranking nih ya, di ranking. Merdeka ya tadi barusan ya, naik 2,34%. Cepin ya, ayam-ayaman ya. Tarun Pokohan itu naik 2,17%. Tebik ya, Tower Bersama 1,82%. Nah, ini bisa langsung dicari ya, pakai TG LQ45. Ini sering dipakai juga nih. Gitu. Nah, terus ada Pix NBO, ini dipakai untuk trading with pixel ya. Nah, kan berikut ini saham-saham yang berada di dekat titik breakout price box trading with pixel dengan jarak maksimal 5 fraksi harga. Nanti kita pakai ya di trading with pixel. Ada 3 nih, IMJS, LPKR sama Power. Powernya lagi rame juga nih. Dari tadi keluar terus ya. Nah, terus kita punya kode indeks ya, kode indeks. Kalau mau mencari kode indeks, kita bisa pakai garis miring IX. Tadi kan kita tahu ada apa aja, Kompas 100 ya, LQ45. Kemudian ada ISSI ya. Kemudian indeks ini juga ada sektor, kode sektor. Garis miring IX ini untuk mencari kode sektor. Nah, tuh.
Indeks dan sektor ya. Jadi selain indeks dia ada sektor juga, mining ya, manufaktur ya, LQ45, Kompas 100. Jadi bisa dipilih nih screening-screeningnya. Kita bisa pilih kalau mau dispesifikkan atau dibatasi hanya menggunakan kode-kode sektor atau indeks bisa nih ya, bisa gitu ya. Misalnya tadi kita pakai SCR BY ya. Saya maunya cuma pakai ini ya, miscellaneous industri. Ketik aja gini, sama nih kodenya, guys. Saya cuma mau ngambil di miscellaneous industry. Tuh, keluar ya. Dibatasi di menggunakan miscellaneous industry. Jadi X ini dua-duanya ya. Jadi ada indeks juga sama apa namanya tadi sektor ya. SSI ya. Ini JI juga ya, kode apa indeks untuk ya, Islam ya. Syariah ya. Tapi orang biasa sering pakainya SSI. Kemudian ada mining ya, misalnya mining tadi kayaknya ada yang bagus tuh ya. Kita mau cari SCR by mining. Kita mau batasin cuma mau di mining nih. Kayaknya mining lagi manggung, katakanlah gitu ya. Harga nikel naik. Nah, langsung keluar ya, zinc, energi, harum ya, BRMS, Elsa, Elnusa ya, Merdeka, Medco, Antam, Tins ya. Harga nikel lagi naik, ini lagi banyak yang keluar ya. Itu ya, jadi kita bisa batasin menggunakan kode sektor atau kode indeks. Cara melihatnya pakai garis miring IX. Ada juga garis miring COM ya. Kalau garis miring COM ini untuk melihat komoditi, Tuh, ini sering kita pakai. Misalnya kayak tadi, saya mau lihat harga nikel seperti apa ya. Nikel, ada nggak di sini? Harga nikel. Oh, nggak keluar sini ya. Nggak ada. Atau harga minyak deh, harga minyak. Harga minyak, nih ya, Brent oil ya, kita pakai Brent oil. Bisa. LCO. Nah, ini harga minyak Brent oil. Harganya kemarin naik ya sampai mau ke 70, terakhir dia turun sedikit ya. Turun sedikit, tapi masih posisi uptrend ya, di atas 65, harga minyak lagi naik. Gitu ya. Terus harga minyak ya. Mau pakai tin ya. Timah ya. Bisa juga. Oh, timah lagi naik ya. Di atas 28.000. Lagi bagus ya, timah. Gitu ya. Jadi ini cara mengeluarkannya garis miring COM ya. Terus ada TASUM ya. TA Summary. TA Summary bedanya dengan SCR BY, TA Summary itu hanya menampilkan ya yang sinyalnya itu strong buy dari hasil sinyal. Saya lupa pakai SCR nggak ya? Mau pakai SCR. Oh, nggak pakai itu ya? Nggak pakai satu. Oh, nggak keluar. SCR. TA Summary. Bener kok. Tasum 1, kenapa nggak keluar ya? Oh, harus pakai skor. Harus pakai skor. Nggak ada. Skor Tasum 2. Ini perintah single tapi pakai skor nih, agak aneh juga nih ya. Ini agak unik nih, makanya saya lupa nih. Karena
1 tapi pakai skor. Nah, skor tasum 3 ya. Ini menggunakan sinyal TA summary berdasarkan hasil sinyal. Jadi kalau kita pakai perintah sinyal ya, ini sama ini. Sinyal ya. Sinyal katakanlah tadi ada ULTJ ya. Nah, ini keluar ya. Sinyal ULTJ berbagai indikator di list sama dia. ADX buy, ATR high volatile, Bullion Bear buy, CCI buy. Nanti keluar nih. ULTJ ya, indikasi buy 10. Netral nggak ada, sell nggak ada, jumlah sinyal 12. Indikasi strong buy. Kalau strong buy, maka masuknya ke tasum 1. Ini kenapa nggak masuk ya ke tasum 1? Tasum 1 kan strong buy. Ini kayaknya live kali ya, atau harian ya. Harusnya masuk tasum 1 nih. ULTJ. Karena dia strong buy. Kalau dia indikasinya strong buy, dia masuk ke tasum 1. Coba ya. 200 hari daripada jam 12.30 dan 16.30. Harusnya dia masuk nih. Tapi nggak mau keluar. Nggak mau ya, padahal ini keluar ya. ULTJ. Ini contoh ya. Jadi kalau TA summary dari sinyal, dia keluar indikasinya apa kesimpulannya. Kalau strong buy, dia masuk ke tasum 1. Kalau buy doang, dia masuk ke tasum 2 nih. Contohnya yang tasum 2 ya. Nih ya, misalnya Antam ya. Antam kita pakai sinyal ya. Nah, kan indikasi buy. Makanya dia masuk ke tasum 2. Tasum 2. Tasum 2. Tasum 3 itu gabungan dari tasum 1 dan tasum 2. Jadi ini gabungan tasum 1 dan tasum 2. Harusnya di sini ada ULTJ juga ya, masuk. Karena dia masuknya strong buy. Tapi nggak masuk ya. Nggak masuk. Di sini cuma ada yang buy doang nih. Cuma ada yang tasum 2 doang. Tasum satunya nggak masuk ke sini. Tasum satunya belum jalan nih, kayaknya masih error ya. Tasum satunya. Gitu ya. Jadi tasum itu kita kan nggak perlu capek-capek nih ngecekin satu-satu ya. Antam apa sih? Oh, buy, bagus dicatat. Nggak perlu ya. Kalau pakai skor tasum udah langsung otomatis. Harusnya pakai ini aja nih keluar nih, nggak harus pakai skor. Pakai ini aja harusnya keluar nih, nggak keluar nih. Nggak keluar ya. Tasum 3 gini aja harusnya biasanya keluar sih. Nggak mau ya. Saya pernah nggak sih keluar? Kayaknya pernah deh. Saya nggak pernah pakai sendirian ya. Tasum nggak pernah pakai sendirian. Saya nggak pernah pakai sendirian. Ya, itu ya pakai tasum. Kalau SCR buy, dia ngumpulin jumlah sinyalnya yang ini yang banyak nih. Ini kan kalau ini kan dibatasin. Kalau SCR buy, perbedaannya dengan tasum, dia based on jumlah sinyalnya ini. Ada berapa? Tadi ada 18, ya ada 12, ada 10 gitu. Tapi kalau tasum udah langsung summary-nya aja. Dari sinyal-sinyal yang bagus-bagus itu, dia buy apa strong buy nih gitu. Jadi saya lebih senang pakai tasum sebenarnya ya, dibanding SCR buy. Gitu.